Oke, sebelum saya tidur, saya kayak gini ya, melanjutkan pembicaraan yang kemarin ya, eee, masih bahas tentang, eee, berita tentang pemberhentian Sintayong. Sebenarnya ini nggak perlu terlalu panjang untuk dibahas, tapi karena memang, apa ya, eee, biar sharing saja. Jadi yang ingin saya bahas sekarang ini adalah apakah Sintayong ini layak untuk diberhentikan, pada saat ini atau tidak. Kalau menurut pendapat pribadi, untuk saat ini ya, pada posisi timnas saat ini dan juga pada waktu sekarang ini atau yang kemarin ya, tanggal awal-awal tahun ini, seharusnya ya secara jelas ya, bahkan mayoritas banyak lah, bukan mayoritas, banyak lah yang merasa bahwa nggak layak Sintayong diberhentikan ya, karena beberapa alasan ya. Saya mencoba untuk mengutip lagi pendapatnya dari eh, Muhammad Al-Kathiri ya, Muhammad Al-Kathiri di YouTube. Saya juga menonton podcastnya di YouTube Bola. Lupa saya nama podcastnya Muhammad Al-Kathiri, yaitu komika itu ya, yang mengatakan bahwa Sintayong itu nggak layak untuk diberhentikan. Maksudnya masih masih bisa dipertahankan gitu. Karena kenapa? Karena semua target yang diberikan oleh PSSI, bukan semua ya, banyak target yang diberikan oleh PSSI itu sudah tercapai. Contoh, masuk Piala Asia, naik ranking FIFA yang udah ditargetkan, terus kemudian lolos ke ronde ketiga, dan itu semua targetnya sudah tercapai gitu ya. Terus kemudian dengan alasan bahwa komunikasi yang kurang baik, crash antar pemain dan pelatih juga kurang baik, hubungan antar pelatih dan pemain juga kurang baik, ditambah lagi menunggu momen setelah AFF yang jadi tambahan alasan ya, akhirnya Sintayong diberhentikan. eh Kalau menurut saya itu udah hal yang wajar ya, antar pemain dan pelatih itu crash ya. Antar pelatih dan pemain itu crash sudah banyak sekali cerita-cerita itu di Liga Eropa, seperti Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson, eh, Klopp, yang mana katanya sangat dekat dengan pemain, sering bersih tegang. Ya, saya juga suka sama Klopp, dan saya tahu Klopp pernah bersih tegang dengan Muhammad Salah, dan itu sudah biasa gitu, sudah biasa yang terjadi gitu. Dan ternyata Klopp juga dipertahankan, Pep juga dipertahankan, Sir Alex Ferguson dipertahankan. Artinya rata-rata pelatih-pelatih yang dipecat di Eropa ya, di liga-liga seperti Premier League, yang sering mecat, terutama MU itu ya, sering mecat pelatih ya, itu rata-rata yang dipecat atau diberhentikan itu karena
memang tidak ada hasil, tidak ada kemenangan, tidak ada peningkatan permainannya. Kurang bagus, hasilnya kurang bagus, tidak mencapai target, baru itu dipecat gitu. Bukan karena masalah internal. Ya memang kalau masalah internal itu ada, tapi hasilnya masih tercapai, maka ya seharusnya memang dievaluasi, tapi bukan sampai pemecatan atau pemberhentian sih menurut saya. Makanya eh, saya juga kasihan sama Sintayong, dan juga nggak ada reaksi sama sekali. Sepertinya ada kekecewaan sangat dalam di dalam hatinya Sintayong gitu, yang sangat berambisi sekali untuk meloloskan Indonesia gitu ke Piala Dunia. Eh Kalau menurut pandangan saya, sebenarnya memang karena memang Sintayong itu bukan bawaan dari Erick Thohir ya. Sintayong itu bukan bawaan dari Erick Thohir, itu karena sudah dari ketua PSSI sebelumnya membawa Erick Thohir. Dan juga saya melihat-lihat ini kan eh, banyak sekali pemain naturalisasi yang dibawa, yang dicari oleh PSSI dan disediakan untuk Sintayong gitu, dan Sintayong menerimanya. Cuman menurut saya semakin banyak pemain diaspora, katanya ya, diaspora atau pemain naturalisasi, atau bukan naturalisasi, lebih ke pemain keturunan ya, yang di WNI kan, semakin banyak, seakan-akan itu Pak Erick Thohir itu ingin membawa sepak bola Eropa ke Indonesia gitu. Karena memang saya melihat itu Pak Erick Thohir ini kan pengalamannya di Eropa sepak bolanya, dan dia seorang bisnismen gitu, bukan seorang pelatih ya, bisnismen. Jadi dia menyediakan gitu loh, menyediakan eh, lingkungan yang support untuk membangun eh, apa namanya ya, contoh kalau di sepak bola, membangun environment atau lingkungan sepak bola yang diinginkan. Kalau bergaya Eropa, filosofi Eropa ya, semua dibangun yang support dengan Eropa, mulai dari pemainnya, terus kemudian sekarang pelatihnya kan. Ya menurut saya sih itu yang ingin dibangun sama Pak Erick Thohir. Terus yang jadi tumbal atau yang jadi korban ya Sintayong, karena Sintayong ini bukan, menurut saya sih bukan proyeknya Pak Erick Thohir sebenarnya. Cuman kemarin tetap dipertahankan, diberikan apa namanya kontrak untuk diberikan kontrak baru, karena memang apa ya, ada hasil gitu. Dan ya diputus di tengah jalan. Sebenarnya ini agak mengagetkan, dan saya kira memang Sintayong ini, STI ini, jadi korban untuk membangun sepak bola Indonesia versinya Pak Erick Thohir. Dan itu bagus sebenarnya. Apa yang dilakukan sebenarnya bukan bagus sih, lebih ke jelas apa yang dilakukan Pak Erick Thohir ini, membangun sepak bola dengan filosofi Eropa di timnas Garuda gitu. Jadi buat teman-teman ya yang kecewa karena pemecatan Sintayong ini, ya gimana ya, kita lihat aja nanti apakah berhasil, apa namanya, apa yang dilakukan Pak Erick Thohir, apakah gagal. Kalau berhasil ya kita tambah support, kalau gagal ya otomatis siapa yang membuat gagal yaitu harus mundur gitu loh. Karena sebenarnya Sintayong sekarang ini kalau tidak
pecat pun ya tetap ada perkembangan gitu. Ada, maksudnya itu jelas hasilnya. Sintayong itu dari awal melatih sampai sekarang sudah jelas hasilnya gitu. Sedangkan yang dilakukan oleh PSSI sekarang itu ibaratnya itu malah menurut saya ya, kalau Sintayong kan dulu di beberapa pertandingan melakukan percobaan, terutama di AFF ini melakukan percobaan. Saat melawan Cina juga kayak melakukan percobaan, sebenarnya bukan melakukan percobaan sih. Berita yang tersebar itu karena ada crash ya antar pemain, maka ada yang dicadangkan gitu. Sebenarnya bukan percobaan, itu crash ya, sepertinya itu beritanya. Nah, makanya itu pandangan saya, apakah Sintayong layak atau enggak untuk saat ini, karena memang semua target tercapai, tidak layak lah. Cuman apa yang dilakukan Pak Erick Thohir juga sebenarnya bertujuan baik juga gitu. Cuman masalahnya adalah yang namanya ini seperti pertaruhan ya. Kalau berhasil ya kita akan terus dukung, tapi kalau gagal ya otomatis kalian tahu siapa yang harus disalahkan dan disuruh mundur gitu ya. Kalian tahu lah, dan itu sudah terjadi gitu. Ya udah itu saja teman-teman. Oh ya, untuk pelatih selanjutnya yaitu Patrick Kluivert, apakah cocok atau enggak, saya akan bahas di video selanjutnya. Karena melihat berita yang terbaru, asistennya yaitu adalah lupa saya namanya, yang taktik ya, apa ya, yang mentereng malah asistennya, bukan Patrick Kluivertnya. Jadi bisa dibilang apa namanya, ada strategi sepertinya dari Erick Thohir ini untuk merekrut pelatih-pelatih dan asistennya, pelatih dan asistennya. Oke, terima kasih sudah menonton. Pendek saja, cuma 12 menit. Itu saja. Saya hanya ingin memberikan pendapat saya tentang diberhentikannya Sintayong. Jadi tetap semangat untuk timnas, dan terima kasih untuk Sintayong, dan juga semoga yang diinginkan oleh PSSI, timnas Garuda sama-sama tercapai. Dan untuk Sintayong ya pastinya pasti mendapatkan klub atau negara baru untuk yang dilatih, karena bukan pelatih kaleng-kaleng. Sintayong itu sudah terbukti di Indonesia. Oke, terima kasih, bye.